nih, tempat ngobrolin topik-topik seru tentunya sangat bermanfaat. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang sangat sering muncul di dunia pemasaran, yaitu brand ambassador. Sebelum kita mulai, kita harus kenalan dulu ya bersama dengan podcast kita pada hari ini. Halo, saya Mulyana. Halo, saya Devi Julia. Halo, saya Nurul Ikhwan. Halo, saya Muhammad Said. Mantap. Sebelum kita ke pembahasan, aku mau tanya nih sama teman-teman, apa sih yang teman-teman pikirkan tentang brand ambassador? Pertama untuk Pian Hijir ya. Baik, kalau menurut saya itu kalau brand ambassador adalah seseorang yang digunakan biasanya untuk mempromosikan suatu barang atau produk, misal seperti skincare dan lainnya. Selanjutnya Muhammad Said. Menurut saya sama seperti yang hijrah tadi, bahwa ambassador itu adalah seseorang yang membantu memperkenalkan produk atau layanan kepada para konsumen. Mulyana. Kalau menurut saya biasanya mereka jadi wajah dari merek tertentu, apalagi merek yang besar. Nurul Wahyudi. Menurut saya BA itu adalah seseorang yang digunakan dalam sebuah perusahaan untuk lebih memperkenalkan produk mereka kepada konsumennya. Ya, betul banget ya. Jadi hari ini kita akan bahas semuanya tentang brand ambassador, mulai dari apa definisi, peran, tantangan, dan lain-lain. Selanjutnya kita mulai dari definisinya ya. Apa sih definisi dari brand ambassador? Muhammad Said. Menurut saya definisinya itu brand ambassador adalah seseorang yang disewa jasanya untuk memperkenalkan suatu produk atau jasa maupun layanan untuk dipakai untuk dikenalkan kepada konsumen agar lebih menarik. Yang jujur ya. Brand ambassador adalah individu yang juga dilibatkan oleh perusahaan untuk mewakili dan mempromosikan merek atau barang mereka. Mulyana. Kalau menurut saya, brand ambassador berfungsi untuk memperkenalkan produk yang tidak diketahui kepada konsumen. Nurul Wahyudi. Menurut saya definisi BA itu seperti yang dikatakan teman-teman tadi, bahwa BA itu sangat berfungsi dalam sebuah perusahaan karena dia memperkenalkan artis yang memperkenalkan produk-produk kita agar lebih luas lagi kepada para konsumen. Lebih diketahui lagi lah. Terima kasih, keren banget. Jadi BA itu bukan sekedar promosi produk, tapi benar-benar membawa citra merek ke publik. Selanjutnya, apa peran dari brand ambassador ini? Yang pertama, sekarang kita bahas kenapa BA itu penting banget, penting sekali. Menurut Mulyana? BA itu penting karena mereka membantu membangun kepercayaan konsumen. Kalau seorang brand ambassador merekomendasikan produk, orang cenderung lebih percaya karena mereka dianggap kredibel. Menurut kita apa nih? Menurut saya kenapa BA itu penting karena tanpa adanya BA, produk kita tidak akan lebih luas dikenal para konsumen, karena kan itu dia pasti kalau memiliki BA pasti orang-orang yang terkenal kok, sehingga para konsumen bisa mengetahuinya itu yang dulunya. Muhammad Said. Kalau saya, BA itu sangat penting karena bisa meningkatkan tren atau sesuatu yang viral pada pasaran yang membantu manajemen pemasaran untuk meningkatkan penjualan. Dia jujur ya. Peran di sini itu bisa menjadi contoh yang lebih positif. Nah, di sini BA seringkali dipilih karena reputasi atau pengaruh mereka di masyarakat. Nah, mereka menjadi contoh yang baik dan mencerminkan nilai dari kualitas merek yang mereka wakili. Setuju ya. Jadi BA itu berperan besar dalam membangun citra, meningkatkan kepercayaan dan memperkuat hubungan merek dan konsumen. Selanjutnya yaitu menurut kalian, menurut teman-teman, apa nih jadi tantangan dari brand ambassador? Dia hijriah. Baik,
Muhammad Said. Setuju dengan pendapat yang Indira tadi bahwa brand ambassador sangat penting karena bisa tantangannya yaitu menjaga bagaimana citra kita bisa selalu positif lah, tidak dicap negatif oleh para konsumen. Lalu terakhir nih, Tantangan dari BA itu biasanya seperti ya BA tersebut harus menjaga sikapnya agar tidak memiliki citra-citra negatif, agar kan kalau mereka punya citra negatif pasti akan berpengaruh pada produk tersebut. kemudian Kalau saya setuju dengan pendapat teman-teman yang lain, apalagi kalau sampai terlibat konferensi itu bisa berdampak buruk bukan cuma ke karir BA tapi juga reputasi merek yang mereka wakili. benar banget. Jadi BA itu bukan cuma soal popularitas, tapi juga tanggung jawab besar ya. Selanjutnya pertanyaan terakhir nih buat teman-teman. Bagaimana cara teman-teman memilih brand ambassador? Pertama, Muhammad Said. Menurut saya, untuk memilih brand ambassador kita melihat dari profil ataupun maupun biodatanya. Apakah brand ambassador itu sangat berpengaruh pada tren pasar? Misalnya kita memilih artis yang sangat terkenal, mungkin produk kita akan sangat mudah diketahui oleh para konsumen dibanding kita memilih artis yang baru muncul, yang belum diketahui oleh orang lain, yang belum mempunyai citra atau merek yang sangat berpengaruh. Nah, selanjutnya Mulyana. Setuju, tapi selain itu merek juga sering pakai data analitik untuk melihat dampak seseorang BA terhadap penjualan atau keterlibatan konsumen. Jadi semuanya sekarang lebih terukur. Selanjutnya menurut Dian Hijriani. Nah, untuk memilih brand ambassador tersebut kita harus melihat dari profilnya, dan kita harus melihat apakah followersnya banyak atau tidak, karena itu juga menjadi salah satu tujuan utamanya untuk mempromosikan suatu barang yang dari merek tersebut. Yang terakhir Nurul Ita Wahyuni. Baik, cara saya memilih BA untuk produk saya itu seperti akan melihat dari profil artis tersebut, apakah mereka bisa memperkenalkan produk kami dengan sebaik-baiknya. Ya, itulah intinya pokoknya. Ya, betul banget. Jadi pemilihan BA itu harus berhati-hati ya dan strategis. Oke, itu tadi diskusi kita tentang brand ambassador. Jadi kita sudah bahas nih apa definisi, peran, tantangan dan lain-lain. Semoga podcast kita pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Dan